may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah sekalian untuk pemberitahuan, mulai hari ini kita kajiannya setiap Kamis itu biasanya kan 3 pelajaran ya. Mulai hari ini kita pelajarannya 2 pelajaran, yakni adalah Sirah Nabawiyah, tafsir, Sirah Nabawiyah, tafsir, Sirah Nabawiyah, tafsir. Kenapa? Karena melihat dari pelajaran fikih ada beberapa ustadz juga yang sudah ngisi di fikih di sini, lalu ada Umi Maki juga fikih kewanitaannya sudah diisi. Iya, makanya saya rasa sudah cukup untuk pelajaran fikihnya, walaupun istilahnya mungkin boleh dibilang ini dari kitab ini, tapi semuanya hasilnya insya Allah sama. Iya, dan dalam fikih itu harus saling menghormati ketika melihat perbedaan apa yang ada dalam fikih ya. Tapi insya Allah makanya sekarang ini adalah Sirah Nabawiyah, berarti besok Kamis yang akan datang apa? Tafsir. Lalu Sirah Nabawiyah, tafsir, Sirah Nabawiyah, tafsir, selalu demikian sampai akhirnya nanti selesai Sirah Nabawiyahnya juga, selesai tafsirnya juga, sampai nanti kita sudah punya cucu tetap ngaji di sini Sirah Nabawiyah tafsir, punya cicit Sirah Nabawiyah tafsir. Subhanallah, sampai ibu sudah nggak ada cucunya tetap ngaji di sini seperti itu. Insya Allah saya mah ada terus ya. Amin, malah ketawa ya. Amin ya Rabbal. Iya. Bismillah. Iya, jadi ini mungkin sebagai informasinya. Hari ini kita akan lanjutkan, yakni adalah perang Khaybar. Perang Khaybar pertama sudah disampaikan. Perang Khaybar kedua sudah disampaikan. Dan kalau Bunda simak di YouTube-nya akan dilihat perang Khaybar, lalu perang Khaybar kedua. Lalu sekarang ini perang Khaybar bagian ketiga. Saya tidak akan lama-lama lagi untuk mengulang dari awal, tidak. Namun yang jelas perang Khaybar ini adalah, ini sekedar mengulas sedikit saja ya. Orang-orang Yahudi saat bikin masalah di kota Madinah, mereka tuh tinggal di kota Madinah. Awal mulanya seperti Banu Qainuqa, Bani Nudair, Bani Quraidah, begitu ya. Mereka tinggal di kota Madinah dan berada dalam hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada kenyataannya mereka ini punten melanggar dari apa-apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Ya, perjanjian. Maka akhirnya Rasulullah usir siapa? Qainuqa, ya. Bahkan Rasulullah usir yang namanya Nudair atau Nadir, dan yang namanya Quraidah. Ada kisah tersendiri setelah perang Khandaq mereka tidak diusir, namun mereka diselesaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pengkhianatan kepada Rasulullah. 2 kabilah besar, Nudair, Quraidah, itu pergi ke Khaybar. Ternyata mereka tinggal di Khaybar bukannya sadar, malah dendam. Apa yang mereka lakukan? Mengumpulkan bala tentara kekuatan untuk menggempur kota Madinah. Terjadi sebelumnya apa? Perang Khandaq. Perseteruan ini atau punten yang ketika terjadi perang Khandaq, orang-orang Yahudi berkumpul dengan orang-orang kafir yang ada di Jazirah Arab. Ketika perang apa? Khandaq. Maka menyeranglah kira-kira 10.000, bahkan digambarkan 14.000 setelah Ghatafan membantu. Maka satu pasukan yang luar biasa menggempur kota Madinah. Tapi atas izin Allah, Allah selamatkan kota Madinah. Di kelompok Ahzab, di kelompok orang-orang kafir itu termasuk orang Yahudi berada di dalamnya. Jadi dalam persatuan orang-orang kafir menyerang kota Madinah. Bisa dipahami itu ya? Selesai semuanya dan Rasulullah SAW setelah kejadian ini punten langsung membidik. Ternyata Khaybar ini adalah salah satu tempat perkumpulan orang Yahudi yang digambarkan oleh Jibril. Mereka sedang menyusun kekuatan untuk menggempur Madinah. Rasulullah daripada diserang lebih cepat apa? Menyerang.
Maka dikumpulkanlah bala tentara pun yang dikumpulkan Rasulullah, berangkatlah ke Khaybar. Ini singkatnya. Sampai di Khaybar ada kejadian-kejadian, ibu boleh cek di pertemuan Khaybar di bagian pertama, di bagian kedua. Intinya di Khaybar ini memang sudah disiapkan benteng-benteng oleh orang Yahudi. Kalau seandainya diserang, sudah disiapkan benteng. Jadi Rasulullah begitu datang ke Khaybar, ternyata mereka sudah siap dengan benteng-benteng yang kokoh. Bisa dipahami Bunda ya? Memang sudah disiapkan. Nah, pertemuan terakhir yang kita bahas, karena yang namanya Khaybar ini terdiri daripada 8 benteng. Iya, 8. Ada Husnun Naim, ada yang namanya jadi ada dua, maksudnya ada dua, boleh dibilang 2 tempat, ataupun dibilang wakanat Khaybar munqasimatun, dikatakan munqasimah ila syatrain, syatru fiha khamsatu husun. Jadi Khaybar ini terdiri daripada 2 benteng. Ya, benteng yang pertama terdiri daripada 5 benteng, lalu benteng kedua terdiri dari 3 benteng. 5 tambah 5 berarti 5 tambah 3 berapa? Masya Allah, pintar. Iya, 5. Ya pintar, emang kenapa dibilang pintar tertawa Bunda? Alhamdulillah gitu. Karena pertanyaannya mudah gitu. Tidak ada yang mudah. Kalau ibu tidak tahu pun tergini, tidak ada yang mudah kalau seandainya tidak tahu ilmunya. Betul ya? Jadi kalau dibilang coba tanya sama orang yang tidak tahu ilmunya, 5 tambah 3 berapa? Bisa jadi 7. Bisa jadi nggak bisa jawab. Kenapa ibu bisa jawab? Karena tahu ilmunya. Makanya tahu ilmunya jadi mudah. Termasuk Bunda kalau mau ke sorga juga tahu ilmunya mudah. Iya, hanya permasalahannya mau jujur nggak dengan keinginan kita. Ibu mau ke sorga nggak? Mau kan? Tahu jalannya kan? Tahu ilmunya kan? Tinggal jalanin. Itu saja. Hanya yang susah itu ya jujurnya itu. Jujur itu apa? Jujur apa yang ada dalam hati, harus sesuai dengan apa yang dalam lisan, dan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu aja. Iya. Jadi tidak ada yang mudah bagi orang yang tidak tahu ilmunya, tapi tidak ada yang susah bagi orang yang tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya mah gampang. Iya. Kalau tahu ilmunya mah udah, tapi kalau nggak tahu ilmunya bingung. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Saya lanjutkan. Punten. Ternyata sampai ke Khaybar, waduh sudah disiapkan. Benteng pertama sudah ditaklukkan. Ini pertemuan yang lalu. Benteng pertama namanya adalah Husnun Naim. Husnun Naim itu benteng Naim namanya, ditaklukkan. Dan cara menaklukkannya unik. Mereka ini Bunda, ini sebagai pengingat buat kita, subhanallah, hari ini kumpul untuk menceritakan tentang perjuangan Rasulullah. Kelak ibu akan berjumpa dengan Rasulullah. Dan siapapun yang menyaksikan di YouTube ini akan berjumpa dengan Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Termasuk akan berjumpa dengan para pahlawan-pahlawan yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba, ya Rasulullah tiba ke sana. Ternyata memang sudah disiapkan. Husnun Naim ini adalah benteng pertama, kokoh, kuat dan luar biasa. Memiliki pintu gerbang yang luar biasa. Tempatnya tinggi. Kenapa? Mereka hanya tinggal lempar-lempar panah saja. Kenapa? Panah mereka sampai ke tempat Rasulullah, panah Rasulullah tidak sampai. Kenapa? Ya, tinggi, terhalang dengan dedaunan juga, pepohonan juga. Jadi mereka cepat. Kalau panah cepatan turun apa cepatan naik? Cepatan turun. Kalau kita cepatan naik tangga apa turun tangga? Apalagi kalau usianya muda, larinya cepat. Iya. Kalau ibu kan muda semuanya, 30 tahunan rata-rata di sini. 20, ada yang 18 malah, rata-rata 18. Ada yang udah dibilang 30 masih 18. Amin ya. Kekuatannya, semangatnya. Benar Bunda, kekuatan Bunda masih, kekuatan ibu dalam mencari majelis taklim itu muda semuanya. Luar biasa. Iya, dilanjutkan lagi. Ternyata mereka itu curang. Caranya bagaimana? Caranya diantaranya adalah bayangkan 14 hari mengepung benteng pertama. Ini pernah saya sampaikan. Jadi mereka caranya hujani dengan panah, hujani dengan mereka dalam sibuk untuk melihat hujanan panah. Setelah itu dibuka gerbang, serang. Para sahabat tahan yang di atas daripada apa? Panah. Yang kedua tiba-tiba menyerang. Sulit nggak kira-kira demikian? Susah dan sulit. Maka saat itu 14 hari, kalau 14 hari mengepung gitu, punten makanan mulai kosong apa enggak? Kosong. Ibu kemarin liburan lama banget kan? Pergi sana, pergi sini, sana sini kan?
Akhirnya duitnya habis juga kan? Habis duit akhirnya balik juga kan? Akhirnya nggak lanjut liburannya kan? Kenapa? Habis kalau ibu masih ada duit mah masih liburan sekarang? Ya juga sih. Kadang-kadang ada yang mengatakan, subhanallah teman saya suka nganter-nganter kajian. Iya, teman saya suka nganter-nganter kajian, saya di Bandung. Saya bilang jemput ya, mulai hari ini kita mau pulang. Iya, ternyata masih ada acara di Bandung. Nggak jadi. 2 hari lagi, tiba-tiba telepon. Nggak jadi, kenapa? Udah nggak punya duit nih. Kenapa? Pengen datang ke sana, udah kesel nggak ada kerjaan. Subhanallah, ya udahlah, kalau itu datang aja ke Bandung. Akhirnya ikut liburan juga mereka juga. Kenapa? Ya kita mau liburannya kajian juga, teman-teman yang silaturahim. Tapi punten, kita akan berpikir dengan mengatakan kata-katanya. Punten, semakin lama, semakin habis perbekalan. Ya bunda ya. Ini 14 tahun. Iya, salah sedikit. Jauh berarti nyimak ibu. 14 hari nungguin apa? Nungguin pasukan. Ini bagaimana perang? Belum ada perkembangan. Maka Rasulullah mengatakan, Gadan la'u'tiyanna raya. Besok akan aku berikan pimpinan untuk menggempur. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan lalu. Untuk menggempur Husnul Naim. Bendera ini akan diserahkan kepada orang yang mencintai Rasulullah dan mencintai Allah, dan Allah Rasulnya pun mencintainya. Besok akan diserahkan. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, aku tidak pernah merasakan ingin satu jabatan kecuali untuk besok. Karena Rasulullah bilang, besok aku akan serahkan jenderal peperangan kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Rasul dan Allah pun sangat mencintainya. Gara-gara kata-kata ujung itu yang membuat aku mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan aku jadi pimpinannya. Dan kata Umar bin Khattab, saya tidak pernah mempunyai keinginan untuk diberikan satu jabatan kecuali saat itu. Kenapa? Karena apa coba? Karena di ujungnya mengatakan dicintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai Allah dan Rasulnya. Besok subuh, maka semua para sahabat, wah, setelah sholat subuh duduk begini. Dan Rasulullah selesai sholat ngelihat dari ujung sini, ngelihat siapa yang pantas jadi pimpinan. Lihat begini, lihat gini. Umar bin Khattab itu ya bunda, Umar bin Khattab itu kalaupun dia itu duduk bersama para sahabatnya, nggak usah nyari susah. Kenapa? Tinggi sendiri Umar bin Khattab. Tapi saat itu Umar bin Khattab ini lehernya dipanjangin biar kelihatan dia yang dipilih gitu. Ternyata mata Rasulullah berlalu di Umar dan lewat. Kata Umar, bukan aku. Ternyata nggak ada. Rasulullah bilang, mana Ali? Jawabannya, Ali di ujung. Ali di sana ya Rasulullah. Kenapa? Matanya nggak bisa lihat. Kenapa matanya sakit? Suruh kemari. Datang kemari, subhanallah. Hanya dibacakan, langsung diludahin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Matanya seketika itu juga sembuh. Dan matanya langsung melihat sesuatu yang jelas sekali. Kenapa? Karena dengan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mata Ali bin Abi Thalib langsung bisa menampak atau bisa lihat dan sembuh seketika dengan doa dan ludah barokahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan coba-coba ludah bunda mah. Iya. Bapak matanya sakit tidak? Doa. Astagfirullahaladzim. Jangan begitu bunda, nanti parah kita mah ya. Tapi ludahnya Rasulullah demikian, ludahin. Jangankan buat Rasulullah gitu ya. Kami punya nenek, masya Allah, soleha banget nenek kami ini di kampung namanya Kampung Cilampung Hilir. Itu kalau ada yang sakit panas, ada yang kena ular, kena apa, malu petani gitu ya. Itu subhanallah, cukup dengan mengatakan mana yang lukanya, diludahin saja, ditempelin, tiba-tiba apa? Istilahnya nggak sakit dan masya Allah luar biasa. Dan dia ketika meruqyah mengobatnya Al-Fatihah saja. Datang, ini udah panas nggak turun-turun, mana? Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Dengar kok Al-Fatihah, saya juga dengar. Alhamdulillah, tiupin telinganya, tiupin keningnya. Lama-lama, pagi-pagi main lagi anak itu. Doanya luar biasa. Banyak anak-anak kecil dulu mau panas bawa, masih bayi panas bawa, bayi nangis terus pegang perutnya, baca surat Al-Fatihah, masya Allah luar biasa. Itu luar biasa. Giliran saya, anak pertama, anak kedua panas, saya baca Al-Fatihah, nggak semu-semu, dokter lagi. Fatihahnya mah sama, yang bacanya beda.
Yang bacanya beda. Bisa dipahami Bunda ya? Yang bacanya beda. Maka jangan sesekali, iya istilahnya apa? Menganggap remeh orang-orang soleh terhadap apa yang diucapkannya. Jadi kalau mengatakan tiba-tiba doakan fulan, Masya Allah doa itu luar biasa. Saya merasakan hal itu. Apalagi sekelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diucapan apa? Doa kepada Ali bin Abi Thalib, langsung matanya jelas. Dan kata Rasulullah, Ali pegang pimpinan sekarang ini dalam peperangan. Ali bin Abi Thalib menyiapkan pasukan. Unik pasukannya. Lihat Bunda. Ini pernah saya sampaikan, tapi insya Allah semua lupa. Iya. Yo sebelum Ramadan kita ketemu kan? Lihat Bunda, Ali bin Abi Thalib tahu mereka itu. Mereka itu akan selalu membuka gerbang faj'ah, mufajaah, serentak. Buka, serang. Habis itu apa? Kalau mereka diserang, lari, tutup. Bisa dipahami itu ya? Tahu? Ya kayak tikus ya. Tikus ada masuk lagi ke dalam, lari, begitu tuh. Ibu tahu tikus? Ada di rumah tikus? Oh, nggak ada. Masalah itu, pintar tikus itu, subhanallah ya. Nana punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ali bin Abi Thalib, ini gerbangnya. Ali bin Abi Thalib bikin apa? 3 pasukan. Pasukan sayap kanan, sayap kiri, tapi sembunyi, nggak ketahuan. Iya, sembunyi dari jauh. Ini adalah pasukan depan. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan 4 pasukan. Satu adalah pasukan kiri kanan, sembunyi. Yang kedua pasukan yang menunggu di belakang. Yang ketiga umpannya, ataupun yang keempatnya sebagai umpan. Pasukan pertama kanan, pasukan kedua kiri, ya. Pasukan yang ketiga di belakang nunggu. Banyak. Pasukan yang keempatnya sebagai umpan. Biar gerbang dibuka. Begitu ternyata gerbang dibuka, dia keluar, yang umpan ini menyerang, menggempur, tapi seakan-akan takut dan kalah. Mundur, awas, bahaya, mundur. Dia kalau digitu semangat gak kira-kira? Semangat kan? Kayak umpan itu, dia mancing, dia masuk, keluar, serang mumpun dia takut, serang mumpun dia takut, ngelawan, tapi terus mancing, semakin jauh, ketemulah dengan pasukan yang ada di sini. Ali bin Abi Thalib memeriahkan kalau ada takbir, maka punten, yang ini balik serang, yang kanan masuk ke gerbang, ini masuk ke gerbang, orang mau masuk gerbang udah ketahan. Bisa dipahami nggak Bunda? Jadi ibaratnya tikus mau masuk ke lubang, lubangnya udah apa? Udah ditutup. Begitu dia balik, ternyata diserang, dia balik ke belakang, lari ke belakang, udah ada musuh di situ. Orang mukmin mau ke sana, udah nggak dapat. Akhirnya gerbang tertahan, mereka tidak bisa masuk, malah pasukan muslim masuk ke dalam gerbang itu. Kalahlah husnul naim. Itulah gerbang ataupun yang namanya punten. Dikalahkan apa coba? Dikalahkan benteng pertama husnul naim. Tapi sangat disayangkan Bunda. Begitu husnul naim dikalahkan, beberapa orang-orang kafir daripada Yahudi udah kabur lagi. Kemana? Ke benteng yang kedua namanya Husn Sa'ab bin Mu'adz. Sampai ke sana nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada. Ternyata benteng ini sudah 14 hari dikepung, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada apa-apanya. Padahal berharap sudah 14 hari makanan ada di situ. Ternyata nggak ada Bunda. Waduh, para sahabat, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Maka di saat itulah Rasulullah berdoa. Kalimatnya, doanya cukup panjang, iya. Namun saya gambarkan salah satu doa yang disampaikan Rasulullah SAW. Intinya, minta pada Allah agar membukakan, mengalahkan, dapat menggempur satu benteng yang paling banyak makanannya. Kenapa? Ini belum makan. Subhanallah. Doanya cukup panjang. Allahumma innaka qad arafta halahum. Ya, wa anna laysat bihim quwwah. Wa anna laysa bidai syai' a'tihim iyah. Faftah alaihim a'dham husunuha anhum khana. Ya Allah, bukakan buat kami semuanya kemenangan. Paling tidak tunjukkan kepada aku agar kami bisa, tunjukkan kepada kami agar kami bisa mengalahkan satu benteng yang paling banyak makanannya, karena kami belum makan di sini. Subhanallah, itulah yang kejadiannya. Maka saat itu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat satu benteng, memang namanya benteng terkenal, Sa'ab ataupun Sa'ab bin Mu'adz. Ini ada Sa'ab bin Mu'adz, ini benteng yang kedua. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam
coba untuk menjemurnya, iya. Dan di dalam benteng ini, subhanallah, cukup berhari-hari dalam keadaan lapar, dalam keadaan tidak bisa makan. Ternyata ada yang namanya apa tuh? Himar itu apa ya? Kalau dibilangnya apa itu? Keledai, bukan kedelai. Ya, keledai. Datang keledai gitu kan. Keledai mah larinya juga nggak kencang. Iya, keledai ditangkap, sembelih, pasak, dimakan. Beberapa sahabat sudah makannya dan Rasul lewat. Ini makanan apa? Keledai ya Rasulullah. Rasulullah katakan tidak boleh dimakan keledai ini. Kenapa? Karena keledai haram untuk dimakan. Keledai, iya, keledai itu tidak untuk dimakan. Beberapa ulama mengatakan keledai itu ada dua. Ada keledai ahliyah, himarul ahli, itu keledai yang suka digunakan untuk bekerja. Biasanya orang-orang zaman dulu, film-film di India itu kalau kita lihat masih suka ada. Orang-orang Baduy masih suka ada. Dia angkut barang pakai keledai segala macamnya. Ya. Ibu pernah ke Mesir? Saya beberapa tahun yang lalu berkunjung ke Mesir, cukup lama tinggal di sana. Subhanallah. Waktu itu saya datang ke sana, apalagi kalau sudah tinggal di sana, masya Allah, itu masih bisa lihat keledai-keledai di sana. Bahkan kita kebetulan kita sebagai salah satu tamu yang ada di sana, ya, pakai mobil yang cukup bagus, berhenti. Pas lagi berhenti, ternyata di samping kita keledai, lagi bawa barang juga, berdekatan. Subhanallah, saking udah biasanya mereka jalan. Nah, daging keledai seperti itu haram untuk dimakan. Iya. Ada juga namanya, ada bilang namanya adalah himarul ahliyah, ada bilang himarul wahliyah, ada bilang himarul wahsyiyah. Itu keledai yang belang-belang. Kalau dibilang kuda zebra. Kalau itu mah beberapa ulama menyatakan silahkan. Tapi kalau keledai yang dikerjakan ataupun digunakan, apa namanya? Bekerja, tenaganya, itu tidak boleh untuk dimakan. Dan di situ Rasulullah katakan tidak boleh untuk dimakan. Sekaligus Rasul menyampaikan tidak boleh memakan yang memiliki setiap taring, nggak boleh dimakan. Yang ada taringnya nggak boleh dimakan. Iya, juga tidak boleh memakan yang berkukunya dan berparuhnya seperti apa, garuda, seperti gagak, makan bangkai dan ia cengkramannya kuat sekali. Elang yang berkuku seperti itu tidak bisa juga. Dan di situ Rasulullah mengatakan tidak boleh makan, tidak boleh. Subhanallah. Pertanyaannya, sahabat nurut. Tapi nggak ada alasannya kenapa, nggak ada yang nanya. Jadi haram ya Rasul ya, alasannya? Kenapa? Nggak ada. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan Rasulullah sami'na wa ata'na. Semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya pasti tidak baik buat kita. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti itu baik buat kita. Karena banyak rahasia yang Allah perintahkan kepada kita dan belum tahu hikmahnya. Bukan tidak ada hikmahnya. Ada hikmahnya namun kita tidak tahu. Maka itulah salah satu yang namanya Allahu al-Batin. Pernah dengar? Allah al-Batin. Allah al-Zahir. Pernah dengar gak itu? Al-Batin. Tahu batin artinya apa? Batin itu yang tidak nampak. Ya, yang tersembunyi. Batin. Maknanya apa? Allah Maha al-Batin. Maknanya apa? Batin, tersembunyi hikmah-hikmah dari perintah-perintah yang Allah berikan. Ya, itulah yang namanya al-batin. Kenapa tidak boleh laki-laki menggunakan emas? Dulu kan sami'na wa ata'na. Ternyata sekarang ketahuan nggak hikmahnya apa? Iya. Benar, kalau emas digunakan laki-laki menjadikan apa itu? Jadi membuat darah jadi apa gitu. Tahu penyakit apa? Alzheimer apa? Alzheimer yang gitu ya. Nah, kalau Alzheimer, tapi kalau laki-laki ini punten, darahnya tidak seperti perempuan. Kalau perempuan sebenarnya juga sama. Namun karena keluar dengan darah haid, makanya terselamatkan dan nggak ada masalah dengan menggunakan emas itu. Tapi untuk laki-laki, mana ada laki-laki haid? Iya. Tidak ada, makanya berbahaya untuk laki-laki. Nah, kayak hikmah seperti ini kan taunya kapan? Zaman-zaman modern ini, tapi pengharamannya sudah sejak lama. Sejak lama pengharamannya. Maka Allahul Batin, ketika Allah perintahkan tidak tahu kita hikmahnya, jalankan saja dulu. Pasti ada hikmah tapi kita tidak tahu. Allah larang, pasti ada hikmah tapi kita tidak tahu. Makanya dikatakan, ini kalimatnya apa?
pegang baik Allahul batin. Al-zahir jelas. Jelas apanya? Jelas dengan penciptaannya apa yang ada. Kasih sayang Allah terasa diutusnya Nabi Muhammad, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah kasih sayang Allah dan terasa sama kita. Iya, makanya dengan mengatakan kata-katanya Rasulullah haram. Kenapa? Ini tidak boleh dimakan. Kenapa? Ini adalah haram. Haram, para sahabat, udah lepas saja, udah. Nggak ada masalah, haram ya sudah haram. Subhanallah, ini kejadian di mana? Di ketika mau menggempur Husnus Sa'ab bin Mu'adz. Haram. Subhanallah, dan punten dalam keadaan seperti itu, mereka ini menggembala gini-gini punten. Caranya ya. Ini misalnya benteng. Ini benteng, mereka di atas ya. Orang-orang mukmin berada di bawah semuanya. Taruhlah saya perumpamakan biar bisa kelihatan. Ini benteng, saya berdiri nih, saking tingginya benteng. Iya. Mereka ini melihat orang-orang mukmin berada di sana. Rasulullah berpesan masukkan di sana. Mereka tidak boleh lewat kemari. Kenapa? Keluar daripada hutan atau keluar langsung ditembakin. Tembak-tembak dengan apa? Panah. Jadi mereka tetap berada di situ. Simak baik-baik. Mereka ini harus menggembalakan apa? Mereka punya kambing, punya unta, punya apa untuk digembalakan. Tapi mereka harus menggembalakannya kemana? Keluar. Sambil mereka menggembalakan ternaknya, sambil mereka yang di atas mengawasi. Kalau ada yang curi tembak, dekat-dekat tembak. Bisa dipahami nggak tuh ya? Jadi mereka hanya ngelihat, oh lagi digembalakan, cuma begitu datang panah ada. Bisa dipahami nggak bunda? Jadi mereka bilang, dalam keadaan lapar semua para sahabat, Rasulullah bilang, siapa di antara kalian yang bisa mengambil ternak itu, tapi resikonya apa? Panah disiapkan di atas. Orang tinggal ngelihat, lagi digembalakan gini kan, ada apa? Tinggal tembak. Subhanallah, susah. Maka saat itu ada seorang laki-laki sahabat mengatakan, saya tidak tahu namanya, namun para ulama mengatakan kalimatnya Abu Dabs. Dia kata, ana ya Rasulullah, saya siap untuk mengambilnya. Kata, silakan. Subhanallah, dia itu mengendap-endap, dan ini semua para sahabat ngelihat. Bayangkan aja, saat dia mengendap-endap mendekat kepada apa? Mendekat ke ternak itu, semua para sahabat menyaksikannya. Ini sedang mengendap-endap, terus mengendap. Masya Allah, perlahan. Dan subhanallah, begitu dia sudah mendekat, ada yang mengatakan anak sapi ditangkap, punten. Ada yang mengatakan kambing yang besar ditangkap. Cara nangkapnya lucu. Dia tangkap kambing itu, dia gendong yang satunya digendong, dia lari dengan secepatnya membawa kambing itu. Dan semua para sahabat tersenyum sambil lucu ngelihatnya. Dia lari dengan cepatnya, dan para sahabat mengatakan kata-katanya, saya kagum dengan melihat kehebatannya Abu Dabs, ngambil 2 kambing dengan lari cepat dengan digendong. Dan semua yang ada di atas dengan ngelihatnya, bukannya memanah, malah dia, wih hebat sekali, wih, jadi terpukau. Subhanallah. Jadi bukannya memanah, wih siapa itu? Wih lu juga ketawa, di atas juga ketawa karena dia lari. Dengan cepatnya, itu yang ada. Bukannya memanah kejadiannya. Dan ini kejadian-kejadian ada dalam kejadian-kejadian Sirah Nabawiyah. Dan semua para sahabat, luar biasa Abu Dabs, kamu luar biasa. Bayangkan menggendong kambing 2 lari, dan begini bagaimana larinya. Dan secepat itu larinya, luar biasa. Subhanallah, ini yang luar biasa kejadian kepada Abu Dabs. Ya. Ada juga yang kedua. Riwayat menyatakan caranya Abu Dabs mengambil itu adalah pegang kaki depannya kambing ini, pegang kaki kambing ini dua-duanya depannya, lalu dia berlari. Berarti kambingnya acolok-acolokan begitu. Tuh acolok-acolokan itu apa? Ikut lari. Kenapa? Karena kaki depannya dipegang, dia lari, jadi kambingnya cuk lari. Dan itu membuat para sahabat tertawa semuanya. Ada yang mengatakan digendong, ada yang mengatakan pegang dua-duanya, lari, dan semuanya para sahabat tertawa melihat kesaksian ataupun pemandangan ini. Namanya siapa? Wallahu a'lam, apakah namanya laqab Abu Dabs atau siapa, namun ini adalah terjadi di mana ketika mau menghancurkan, menggempur Husnus Sa'ab bin Mu'adz. Subhanallah. Lari sekencang-kencangnya dan terbawalah, dan Rasulullah dan para sahabat punten makanlah sama-sama dengan keadaan yang ada. Subhanallah. Bayangkan ini untuk Husnu Sa'ab bin Mu'adz. Dilanjutkan, subhanallah,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara untuk menggempurnya dalam keadaan seperti ini? Coba digunakan siasat seperti siasatnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka juga orang Yahudi tahu, jangan sampai dikalahkan dengan cara yang sama. Jangan kena kepancing. Jadi buka tutup masuk, buka tutup masuk, buka tutup. Sengaja biar perbekalan umat Islam apa? Berkurang atau habis. Kalau perbekalan umat Islam berkurang atau habis, mereka juga pada pulang. Jadi itu yang dikejar oleh mereka. Tunggu aja nanti juga habis perbekalan, biarin aja nanti juga hancur sendiri. Itulah kejadiannya. Bayangkan Bunda, ini adalah perjalanan sirah nabawiyah. Setahap-setahap kita terus pahami, begitulah perjuangannya. Masya Allah. Ini kejadian Rasulullah. Iya, selama perang Khaybar ini kira-kira Rasulullah perlu waktu 45 hari. Dari mulai awal sampai akhirnya, mengalahkannya, menggempurnya. Subhanallah, dilanjut lagi. Apa yang terjadi? Dengan kekuatan dan para sahabat semuanya, maka punten hampir mirip dengan pertempuran-pertempuran yang ada. Bagaimana? Kalimat yang indah luar biasa, pokoknya ditunggu dengan kelihatannya. Punten, pernah lihat nggak? Kalau saya sih pernah kejadiannya. Jadi ngelihat, kelihatan burung itu kelihatan mati gitu. Ini kelihatan mati. Kalau nggak ada ikan apa namanya, belang-belang. Terus dia itu kalau tidurnya itu tengkurap, memang asli kayak tidur. Saya lupa namanya tuh apa ya. Jadi kalau tidurnya itu bukan ikan sapu-sapu. Ada, nggak usah pikirin ya. Saya lupa namanya. Iya, ada di sini. Iya. Jadi subhanallah, botia. Kalau nggak salah ikan botia. Ibu nanti going cek ya, ikan botia itu asli ikan punya Indonesia punya. Iya, ikan punya Indonesia punya, botia. Tapi dia ada apa namanya, semacam ikan lele. Ada apa namanya? Patilnya, tapi dia di dalam patilnya. Kalau lele kan ketahuan dia di dalam. Tapi kalau apa, kayak suntik jarum cek ini, cek darah, trek gitu kan. Nah ini trek kena ikan botia. Itu kalau tidur begini. Kalau nggak tahu itu kayak mati. Betul lepas, lari. Iya, burung juga ada yang pura-pura mati. Begitu diambil, pegang, terbang. Iya, kelihatan mataan, udah biarin aja. Kita kelihatan melemah atau segala macam, makan udah lemah. Kalau udah lemah tinggal pukul aja. Begitu masuk ternyata garangnya luar biasa. Dan berhasil untuk menaklukkan yang kedua. Punten, setelah ditaklukkan yang namanya Husnus Sa'ab bin Mu'adz, apa yang terjadi? Subhanallah, iya, ingin saya sampaikan kenyataan yang sangat luar biasa ini. Mereka lari kocar-kacir. Lalu sampai akhirnya Rasulullah menemukan seorang laki-laki namanya ada Salam ibn Mushkim. Salam ibn Mushkim ini adalah pimpinan Yahudi yang dalam keadaan sakit, nggak sempat lari dan lupa prajuritnya nggak sempat bawa. Akhirnya tergeletak di situ dalam keadaan sakit. Rasulullah memang dalam keadaan sakit. Dia bilang, ini Salam ibn Mushkim ternyata sakit. Jadi dia nggak sempat lari. Kenapa nggak masih tetap di situ? Nggak ada yang bawa. Kenapa? Lupa semuanya saking paniknya. Udahlah, dipegang oleh Rasulullah SAW, Salam ibn Mushkim. Ya, dan ternyata di situ didapatkan makanan yang luar biasa. Makanan berlimpah, minuman berlimpah, segala macam berlimpah, keadaan yang ada. Dan subhanallah, di situ para sahabat mendapatkan makanan-makanan yang indah dan luar biasa. Itu kejadian di mana? Di benteng keberapa? Kedua. Dan Rasulullah sangat kaget. Kenapa? Melihat sesuatu benda yang Rasulullah tidak pernah melihatnya. Disebutnya para ulama mengatakan ini adalah manjaniqat atau manjaniq. Lalu ad-dabbabat atau ad-dabbab. Punten, manjaniq itu bunda. Rasulullah selesai menaklukkan yang kedua, Rasulullah kaget. Kenapa Rasulullah melihat namanya manjaniq? Manjaniq itu apa? Manjaniq ini alat perang yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk menggempur musuh apabila musuh punya pertahanan benteng yang kuat. Ibu tahu? Ketapel? Ketapel kan? Nah, ibu kalau pernah melihat tayangan-tayangan perang-perang zaman baheula di zaman Romawi atau di zaman Persia gitu kan, mau menggempur benteng yang kuat kayak sendok begitu ya. Sendok, taruh batu, setelah itu dilepaskin lalu teng gitu. Terus loncat orangnya apa? Batunya. Tung loncat. Akhirnya batu itu kena kemana? Ke benteng. Dur, hancur. Lempar lagi, dur lagi. Nah itu namanya dalam bahasa Arab adalah manzaniq. Rasulullah ngelihat, loh ini ada apa nih?
Rasul tidak pernah mengenal alat itu. Ini apa ini? Ini apa? Sahabat juga, ini apa ya? Ini apa? Gede, banyak, ada apa? Ini apa? Rasulullah nggak tahu. Tangkap tawanannya. Ini apa? Dibilang ini manzanik. Buat apa ini manzanik? Untuk melempar benteng. Bagaimana caranya? Diperlihatkan begini, masuk akal. Oh, lepaskan benteng ini, baru batu itu terpental jauh. Maka Rasulullah tanya, untuk apa mereka buat manzanik? Jawabannya, mereka buat manzanik untuk menggempur Madinah. Udah tahu. Mereka buat manzanik untuk menggempur Madinah. Telat beberapa bulan, habislah manzanik untuk dibawa ke sana. Iya. Dengan mengatakan ini adalah manzanik untuk apa? Menggempur Madinah. Bagaimana caranya? Demikian. Apalagi yang dibuat? Ternyata ada dababat. Dababat. Kalau manzanik untuk menggempur, menghancurkan musuh dengan batu-batu besar. Kalau dababat ini untuk naik ke benteng. Kan pernah kalau benteng kuat, ingin dinaiki benteng itu, maka itu ada yang namanya, kalau dababat ibu tahu namanya tank baja. Tank baja gitu kan. Nah itu persis seperti tank baja begitu, ya. Tapi depannya terhalang dengan kulit, dan kulit itu dibasahi, dan orang-orang berada di bawah, dan di belakang kulit itu adalah tangga sambung. Bisa dipahami Bunda? Tangga nyambung. Jadi dabab ini akan diseretkan ke depan pertahanan. Setelah sampai ke benteng, kalau dari jauh mau dihujani dengan apa? Dengan panah enggak, karena kulit tebal, nggak bisa. Mau dihujani dengan api juga nggak bisa, kenapa? Basah kulitnya. Jadi orang-orang berada di bawah dan dorong pelan-pelan, dorong sampai akhirnya masuk sana. Setelah itu barulah tangganya disambung, nyambung dan nyampailah ke atas untuk tiba ke puncak daripada yang namanya benteng, dan mereka sudah disiapkan dabab. Bayangkan itu orang Yahudi sudah memiliki sudah membuat dua senjata. Alat perang luar biasa. Satu manzanik, yang kedua dabab. Untung Rasulullah sudah dapat mengalahkannya. Subhanallah. Dan makanan berlimpah, minuman berlimpah. Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillah, ini kita sudah dapatkan. Tapi pertempuran belum selesai. Kenapa? Pasukan mereka sudah berlari ke benteng ketiga. Benteng ketiga namanya adalah Qal'atu Zubair. Jadi kalau benteng pertama nggak ada makanan apa-apa. Benteng kedua berlimpah ruah dengan makanan. Benteng ketiga itu namanya benteng Qal'ah bin Zubair. Unik Bunda. Kenapa uniknya? Qal'ah bin Zubair ini sekarang ini, mereka ini asli seperti mengurung diri. Keluar enggak, tembak-tembak jarang. Jadi mereka kayak kalem-kalem aja, tutup pintu udah, kayak nggak nerima tamu, biarin aja gitu. Mereka mau ngapain, mau kokoceakan, mau cerita, biarin aja. Atau kokoceakan, mau teriak apa-apa, biarin aja. Kenapa? Yang penting dikunci. Rapat. Benteng apa? Ini benteng Qal'atu Zubair. Benteng ketiga adalah benteng yang dimiliki oleh orang Yahudi, tapi mereka sungguh unik di benteng ketiga ini. Apa yang mereka lakukan? Sesekali hanya mungkin ngontrol, itu kayak main-main perangnya gitu. Tek 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 udah. Tek 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 udah. Tutup rapat. Pasukan nggak keluar. Kata Rasul, ini kayak apa lagi? Ini perang apa lagi nih? Subhanallah, kalau tadi masih ada perlawanan, ini sama sekali nggak ada. Dan mereka seperti aman, nyaman, tenang, tentram gitu. Kayak cuek gitu menghadapi musuh yang ada di depannya. Punten. Kelihatannya seperti itu. Punten. Rasulullah berpikir, ini kenapa? Dan kayak mereka tuh tenang, santai apa gitu. Jangan-jangan banyak makanan. Kalau misalnya kita juga punya makanan dari benteng kedua, mereka punya banyak makanan, kira-kira yang paling banyak makanan itulah yang paling aman. Kalau paling bertahan, kalau makanan paling sudah cepat habis, ya itu yang tidak bertahan. Bunda, apa yang terjadi? Ternyata ada seorang laki-laki dari Yahudi, namanya adalah Ghazal. Namanya Ghazal. Ghazal ini keluar dari yang namanya Qal'atu Zubair, dari benteng Zubair, dia keluar. Dia keluar, tapi bukan dari pintu gerbangnya, entah dari mana dia keluarnya. Keluar, tertangkap oleh Umar bin Khattab atau salah seorang sahabat. Ditanya, kamu ini Yahudi dari Qal'atu Zubair? Iya. Jangan-jangan mata-mata kamu? Aku bukan mata-mata.
Kalau gitu kamu musuh, harus aku bunuh. Jangan dibunuh. Kenapa? Justru aku sengaja keluar. Untuk apa kamu keluar? Ingin jumpa dengan Muhammad. Apa yang kau inginkan jumpa dengan Muhammad? Aku ingin berbicara dengan Muhammad. Ada apa? Pokoknya jumpakan dengan Muhammad. Bunda tahu? Sampailah ke Rasulullah. Begitu tiba di Rasulullah, kata Rasul mengatakan, siapa kamu? Aku Ghazal. Apa yang kau inginkan kemari? Aku ingin memberikan informasi kepadamu ya Muhammad. Apa informasinya? Kamu kepung Qal'atuz Zubair 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka tenang-tenang aja, santai aja. Kenapa? Banyak makanan di sana. Nggak bakalan habis berbulan-bulan makanan itu. Kebunnya juga ada di sana. Mereka itu sumber makanan ada di sana. Mereka santai, mereka tenang. Karena Anda kepung beberapa bulan pun Anda tidak akan pernah mendapatkan kemenangan. Kenapa? Mereka tenang dengan penuh makanan yang ada. Kata Rasulullah, tuhadidni, kata Rasulullah. Kamu nakut-nakutin aku? Kamu nakut-nakutin aku? Kamu tahu kan Khaybar? Kata Ghazal mengatakan, aku juga tahu dan aku yakin kalau engkau akan mengalahkan Khaybar. Terus kamu bilang apa? Justru itu, aku mau kasih tahu kelemahannya di tempat ini. Aku ingin kasih tahu kelemahannya Qal'atuz Zubair. Dan aku datang kemari untuk menyampaikan kelemahannya. Kenapa? Karena aku yakin engkau akan menguasai Khaybar. Karena tertulis dalam Taurat. Walau bagaimanapun, engkau akan menang. Itu kata orang Yahudi itu. Walau bagaimanapun engkau akan menang. Karena tertulis dalam Taurat. Terus kenapa kamu bocorkan? Nah, aku bocorkan karena keinginan kalau nanti kamu menang, tolong jaga aku. Jaga istriku, jaga anak-anakku, jaga hartaku, dan jaga tetangga-tetangga dekatku. Oke. Kamu aman? Keluargamu aman? Hartamu aman? Tapi tunjukkan di mana kelemahannya. Jawaban Ghazal, kelemahannya satu. Apa? Mereka tidak punya sumber air. Terus mereka ngambil air dari mana? Dikasih unjuk. Di ujung sana ada lubang semacam gua kecil dan tertutup dengan batu rapat dengan pepohonan. Dan mereka akan keluar dari sana, terus turun, dan mereka akan ngambil air dari sana. Tiap malam mereka keluar dari tempat itu ngambil air. Makanya mereka senang. Karena apa? Sumber air selalu ada. Tapi dalamnya Qal'atuz Zubair tidak punya air. Di mana? Di ujung sana. Dicek ternyata benar ada. Satu lubang kecil berasal daripada Qal'atuz Zubair, gua kecil, keluar orang-orang di sana. Ternyata apa? Karena di situ mengambil air dan dimasukkan ke dalam. Rasulullah bilang, jaga tempat ini. Benar, malam-malam geser. Kayak tikus lagi tuh mau keluar tuh. Begitu keluar, tangkap. Yang lainnya lari, takut. Kenapa? Karena tertangkap. Dia masuk ke dalam lagi, gak usah dikejar. Kata Rasul, biarkan. Mereka tahu kalau sumber airnya sudah tertahan. Dan akhirnya mereka begitu dikasih tahu sumber airnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Karena sudah terkalahkan. Punten, mereka kembali dengan mengatakan kalau gitu terpaksa harus buka gerbangnya dan berperang. Terjadi pertempuran yang cukup dahsyat di sana, subhanallah, tapi tidak seperti yang dulu-dulu perangnya. Mereka dengan mengatakan ini adalah sesuatu peperangan yang punten, boleh dibilang karena kepepet, air sudah nggak ada. Buka gerbangnya, serang, di sini sudah mulai menyerang. Hanya beberapa saat saja mereka kembali berlari dan masuk ke benteng yang keempat. Namanya adalah Qal'atuz Ubay. Namanya apa? Qal'atuz Ubay. Datang ke Qal'atuz Ubay, subhanallah, iya. Di dalam Qal'atuz Ubay ini mungkin salah satu yang tercepat di antara peperangan yang ada. Jadi gini, saya gambarkan. Ini apa ini? Jeruk, ya. Ini contoh misal gini, ya. Ini nggak apa-apa, saya perumpamaan gini aja, ya. Jangan salah fokus ya, ya. Ini jeruk manis nggak? Jangan ditanya itu manisnya. Insya Allah manis ini. Ya. Namun saya gambarkan gini, ini adalah qal'ah, ya. Orang akan berlari kemari. Kalau kan dari sini nih, benteng, lari kemari bentengnya, lari kemari, gitu kan? Ini ada satu benteng lagi di sini nih, benteng lagi di sini. Subhanallah, Rasulullah sudah tahu. Ini pasti orang nih kalau mau ngapa-ngapain pasti lari ke benteng ini. Jadi pahami nggak nih? Maka pasukan sebagian menyerang untuk menjaga ini, sebagian sudah mengepung qal'ah ini, takut mereka lari, mereka nggak bisa lari kemari karena sudah terkepung depannya. Maka punten, begitu dijaga oleh Abu Dujanah di sini,
Begitu orang ini terkalahkan dari benteng yang namanya tadi, benteng apa? Qal'atu Zubair. Mereka berlari ingin masuk ke Qal'atu Ubay. Ternyata sudah ada pasukan, maka lebih banyak orang berlari kepada benteng yang kelima, namanya adalah Husnun Nazar, benteng Nazar. Larinya ke sana. Jadi ada yang mengatakan Qal'atu Ubay ini sangat cepat sekali. Kenapa? Karena setelah Qal'atu Zubair dikalahkan, mereka mencoba berlari ke salah satu benteng yang namanya Qal'atu Ubay. Ternyata sudah mulai dijaga, maka mereka berlari ke mana? Nazar, Qal'atu Nazar ataupun Husnun Nazar. Dan ternyata bunda, ini adalah benteng di mana anak-anak dan perempuan ditinggal di sana. Kenapa? Mereka merasa benteng ini benteng paling aman karena posisinya di puncak gunung dan bentengnya pun tinggi, maka mereka menyimpan istrinya atau istri-istri mereka ditinggalkan di sana, anak-anak kecil mereka ditinggalkan di sana karena mereka merasa paling aman kalau ini adalah tidak akan pernah disentuh oleh Rasulullah. Jadi pahami bunda? Kalau tadi kan di Qal'ah Husnul Naim nggak ceritakan tentang anak-anak dan para wanita. Ya kan? Di benteng yang kedua yang namanya Husnul Sa'ab bin Mu'ad juga tidak ada diceritakan wanita dan juga tidak diceritakan tentang anak-anak. Iya, di benteng Qal'atu Zubair tidak diceritakan wanita dan tidak diceritakan anak-anak. Di benteng Qal'atu Ubay juga tidak diceritakan wanita dan tidak diceritakan anak-anak. Tapi begitu di Husnul Nazar diceritakan wanita dan anak-anak. Kenapa? Karena di sini adalah tempatnya siapa bunda? Tempatnya siapa? Para wanita dan anak-anak di sana semuanya. Jadi orang-orang yang tidak bertempur, anak-anak kecil, bayi-bayi, orang tua yang sudah sepuh, perempuan-perempuan ditinggalkan di sana karena saking amannya. Masya Allah. Begitu Rasulullah melihat, wah ini nggak bisa. Kenapa? Repot. Repotnya apa? Ini nggak bisa. Bagaimana cara menyelesaikannya? Rasulullah ingat. Ayo, tadi ada alat, dua alat. Apa namanya? Apa tadi ya? Manzanik dan Dababa. Rasulullah bilang inilah digunakan pakai manzanik. Maka diambil manzanik, orang-orang Yahudi, waduh senjata makan tuan ini. Yang bikin manzanik siapa? Mereka. Digunakan juga untuk menghancurkan mereka. Rasulullah coba pakai manzanik, dilemparkannya, mulailah pertempuran, jebol dengan batu itu dan diserang, akhirnya terkalahkanlah. Dan disitulah mereka berlari ke lapisan kedua, 3 benteng lagi. Iya, tapi 3 benteng lagi beberapa ulama menyatakan tidak ada pertempuran. Karena apa? Karena di benteng yang namanya benteng Husnul Nazar, perempuan-perempuan sudah tertangkap di sana, sudah menjadi tawanan. Bunda punten ya, tawanan di umat Islam itu jangan digambarkan tawanan yang menikan. Tawanan dihargai dan dijaga baik-baik. Sampai Rasulullah tidak suka ngelihat tawanan tangannya diikat, itu nggak suka. Iya, karena punten, tawanan itu kalau dalam syariat Islam dijaga dengan baik-baik, dihormati dengan baik-baik. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah SAW sudah mengalahkan yang keempat atau kelima benteng ini. Di situ dibagikan yang namanya apa bunda? Ayo apa? Setelah perang dibagikan apa? Ghanimah. Nih simpan baik-baik bunda. Dan di situ ada seorang wanita. Seorang wanita Yahudi. Maksudnya adalah putri dari bangsa Yahudi yang terkenal. Pimpinan Yahudi namanya Huyai bin Akhtab. Punya seorang wanita atau seorang anak perempuan cantik. Namanya adalah Sofiyah. Sofiyah. Ya. Sofiyah ini adalah putri daripada Huyai. Dan Sofiyah ini adalah istri daripada Kinanah ibn Abi Huqaiq. Kinanah ini adalah pimpinan di Khaybar. Bisa dipahami ini? Kinanah ini adalah pimpinan dari Khaybar. Bisa dipahami ini? Lalu punten, dia itu suaminya siapa? Sofiyah. Dan Sofiyah putrinya siapa? Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini adalah siapa? Pimpinan Yahudi. Jadi ayahnya adalah pimpinan Yahudi, suaminya juga adalah pimpinan Yahudi. Sekarang Sofiyah dijadikan sebagai apa tadi? Tawanan. Awal mulanya karena dibagikan,
Punten, yang bertanggung jawab siapa? Pertama, Safiyah ini milik yang namanya punten Dihya al-Kalabi. Dihya al-Kalabi. Ternyata setelah tahu ini adalah putri dari pimpinan Yahudi dan istri daripada pimpinan Yahudi, maka punten, apa yang terjadi? Agak segan diserahkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ketika melihat Safiyah, Rasulullah katakan, ya Safiyah, iya, kamu adalah putri daripada Huyai bin Akhtab. Iya, kamu adalah, suaminya sudah meninggal, sudah mati, terbunuh juga dalam peperangan saat itu. Iya, Kinanah ibnu Kinanah, iya. Baru dikatakan iya. Lalu mengatakan, aku bebaskan kamu tidak menjadi tawanan seandainya engkau memeluk agama Islam. Tanpa ragu Safiyah mengatakan, tanpa disuruh pun, aku ingin katakan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kaget. Kenapa? Karena biasanya yang namanya Yahudi, mau laki mau perempuan, kekeh tidak mau meninggalkan syariatnya dia. Tapi yang namanya Safiyah tanpa ragu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Lalu dengan mengatakan kata-katanya, ucapan yang luar biasa, bingung semuanya. Ini kok perempuan langsung cepat masuk Islam? Ada apa? Kenapa? Kok bisa? Ibu tahu, ternyata Safiyah ini lagi usia 8 atau 9 tahun ketika di Madinah. Ini ceritanya nih, Safiyah ini pernah ngelihat ayahnya lalu pamannya ngumpul bersama pemimpin-pemimpin Yahudi. Ini Safiyah kira-kira antara 7 sama 9 tahun. Yang mereka bicarakan begini. Mereka berkumpul nih, orang-orang Yahudi ini, termasuk ayahnya. Yang datang tuh benar Muhammad Nabi ya? Iya, Muhammad Nabi. Huyai, kamu yakin itu Muhammad yang datang itu Nabi? Yakin. Kamu yakin? Yakin. Semua pimpinan-pimpinan Yahudi didengar oleh Safiyah kalau yang datang itu Nabi Muhammad Khatamul Anbiya. Punten, Safiyah mendengar dengan mengatakan, waktu itu pimpinan-pimpinan Yahudi termasuk ayahku dan pamanku dan kakekku berkumpul dan mereka yakin kalau engkau itu Nabi dan engkau itu Rasulullah. Tapi setelah dengan yakinnya mereka bersumpah dengan mengatakan, kata-katanya lucu, kita yakin, kayak pegangan tangan gini untuk bersumpah, kita yakin Muhammad itu Nabi, Muhammad itu Rasulullah, Khatamul Anbiya. Karena kami yakin dia Muhammad, maka kami bersumpah untuk melawannya sampai kami mati. Bersumpah untuk memusuhinya sampai kami mati. Astagfirullah. Dan dalam hati saya waktu itu, kenapa yakin tapi memusuhinya? Tapi saya diam. Akhirnya saya nikah dengan seorang laki-laki pimpinan Yahudi juga, namanya Kinanah ibn Abi Huqaiq. Setelah itu beberapa hari yang lalu saya bermimpi. Mimpinya dan saya sampaikan ke suami saya. Saya bermimpi ada bulan purnama datang begitu indah dan jatuh di pangkuanku. Lalu saya sampaikan ke suami saya dengan mengatakan, wahai suamiku, semalam aku bermimpi ada bulan purnama jatuh di pangkuanku. Baru saja saya nanya, suami saya sudah menampar saya. Sampai dia bilang, mengatakan, sambil nampar, dia katakan, kamu jangan berangan-angan menjadi istri dari yang mengaku nabi itu. Bisa dipahami nggak bunda? Kamu jangan punya angan-angan ingin menjadi istri dari nabi Arab itu. Mustahil yang namanya kamu akan menjadi istri daripada nabi yang dari Arab itu. Maksudnya apa? Muhammad. Dan Safiyah hanya diam saja setelah ditampar. Ternyata Kinanah sudah menjawab dengan mimpinya yang ada. Maka itulah mimpi saya, ditampar setelah saya menceritakan, dan dia mengatakan jawaban itu. Kamu mimpi demikian? Ya, Rasulullah sudah tahu kalau bulan purnama itu ada dirinya. Subhanallah. Dan kata-kata itu merupakan satu isyarat. Dan memang Allah perintahkan untuk menikahinya. Karena apa? Dengan kecerdasan yang ada Safiyah. Dan punten, beberapa ulama mengatakan dari ahli sirah, yang namanya wanita mah cemburu mah tetap ada ya. Iya, wajar. Justru kalau tidak cemburu itu aneh. Iya. Tapi ya namanya cemburu. Dan punten, Safiyah ini kalau lagi kumpul, pernah satu saat Safiyah menangis. Nangis, ya. Setelah menangis kata Rasulullah, kenapa Safiyah? Ya Rasulullah, istri-istrimu.
Kenapa istri-istriku? Bilang kepadaku, kamu anak Yahudi. Ya bintal Yahudi, hai anak Yahudi, hai anak Yahudi. Aku gak enak dibilang gitu ya Rasulullah. Nangis. Ibu pernah nangis ke suami ngadu pernah? Terus suami dengerin apa enggak? Suami harus dengerin, apapun yang diceritakan harus denger. Ketika aku terima nikahnya, berarti aku terima segala curhatannya. Aku terima semua perkataannya, aku terima semua omongannya. Seorang laki-laki itu dengerin apapun, paham gak paham, dengerin, komentar, itu aja. Iya, oh gitu ya, subhanallah. Walaupun jawabannya, sabar, tenang aja, subhanallah, sabar, tenang aja. Walaupun begitu gak apa-apa, biarin aja. Iya, yang penting hargai untuk mendengarkannya. Wanita itu pengen didengar aja sudah enak. Iya. Kalau kalau misalnya denger aja, ya kan Pak? Apa tadi? Wah. Langsung, oh iya, gitu komentarnya yang bagus, dengerin. Waduh, kalau khidmat mendengarkan itu sudah jadi orang yang terdekat, yang paling dibanggakan oleh istrinya. Subhanallah, itulah yang ada. Ceritakan, dengerin, apa-apa, nggak ada masalah. Makanya kenapa? Karena punten, kekuatan dan kelemahan wanita ada di lisan. Iya, kelemahan wanita juga ada di lisan. Lalu punten, kalau kelemahan laki-laki di mana? Ada yang tahu? Kelemahan laki-laki di mata, di pandangan. Jadi kalau laki-laki bisa menjaga matanya, aman insya Allah. Perempuan bisa menjaga lisannya, aman insya Allah. Perempuan itu banyak terjerumusnya karena tidak bisa menjaga lisan. Laki-laki banyak terjerumus gara-gara tidak bisa jaga mata. Apalagi sekarang fasilitasnya ini, laki-laki bisa bebas dari matanya. Subhanallah, iya. Perempuan bisa bebas mewakili lisannya, tuk-tek-tek-tek-tek-teknya. Subhanallah, ini dia, makanya hati-hati. Ini terbukti, Bunda Punten, ketika sedih, dua-duanya menunjukkan kelemahannya. Kalau wanita saat sedih, tutup ininya. Karena ini kelemahanku. Laki-laki kalau sedih, ini matanya, kucak-kucak gini, kelemahan. Tapi kalau laki-laki gini, itu. Laki-laki gitu, itu laki-laki comel katanya. Laki-laki itu kelemahannya di mata, makanya saat sedih laki-laki menunjukkan kelemahannya. Nunduk. Ya makanya jaga pandangan laki-laki, perempuan jaga lisan. Ulangi lagi, laki-laki bisa jaga mata, aman. Insya Allah. Perempuan bisa jaga lisan, aman. Dan ini adalah kelemahan di antara dua makhluk yang ada di bumi. Maksudnya apa? Ditunjukkan saat dalam keadaan sedih, perempuan suka tutup mulut, menunjukkan ini kelemahanku. Ya, sampai ketawa aja perempuan masih begitu. Iya. Tapi kalau laki-laki menunjukkan apa? Ketika sedih matanya dikucak-kucak, ini kelemahannya. Tapi punten, kalimat yang sangat luar biasa. Dia katakan, "Ya bintal Yahudi, anak Yahudi," nangis. Rasulullah bilang, "Gini nanti." Lihat Rasulullah ngebela. Kalau nanti bilang, "Hei anak Yahudi," kamu bilang, apa yang Rasulullah bilangnya? Jawab gini, "Siapa di antara kalian yang seperti aku?" Maksudnya apa ya Rasulullah? Kamu adalah turunannya Nabi Harun. Jadi kalau dicek, bapakmu itu ujung-ujungnya ke Nabi Harun. Dan pamanmu itu Nabi Musa. Dan suamimu itu adalah Muhammad, Nabiullah. Maka nanti kamu bilang, siapa yang seperti aku? Bapakku Nabi, pamanku Nabi, suamiku Nabi. Wah, gagah, siap kalau gitu. Begitu, ya bintal Yahudi, hai anak Yahudi. Tunggu. Kamu bilang aku anak Yahudi? Siapa yang seperti aku? Semua istri-istri Nabi. Kenapa emang? Ayahku Nabi Harun, pamanku Nabi Musa, suamiku Nabi Muhammad. Siapa yang seperti aku ini? Siapa yang seperti aku? Semua diam. Dibela sama siapa? Rasulullah SAW. Kenyataan yang luar biasa. Dan bahkan pun ada satu hadis, dan ini kenyataannya. Iya. Ini punten, hati-hati, perempuan hati-hati. Siti Aisyah dengan mengatakan Rasulullah menyebut Sofia. Dan memang Sofia ini kalau dibilang, punten-punten bahasanya ya, punten. Kalau di antara istri-istri Nabi yang ada, beda-beda. Yang paling tinggi adalah siapa? Bukan. Yang paling tinggi itu adalah Zainab binti Jahsh, paling tinggi. Jadi sampai Zainab ini,
kalau Rasulullah sedang berkumpul, coba semua ngadap tembok, menghadap tembok. Tempelkan tangannya ke tembok, tempelkan ke tembok. Mundur, siapa yang paling panjang tangannya? Zainab. Bukan Zainabnya Sidul, bukan. Iya, Zainab panjang tangannya. Lalu Rasulullah mengatakan, yang paling panjang di antara kalian tangannya, dia adalah yang paling banyak sedekahnya daripada istri-istri. Zainab paling banyak sedekahnya karena tangannya paling panjang. Memang paling tinggi. Iya, paling tinggi adalah di antara istri Nabi Zainab. Punten. Semuanya keindahan luar biasa. Kalau dibilang punten, sampai detil para ulama mengatakan kulitnya yang halus Sofia. Tapi di antara istri-istri Nabi yang paling kecil Sofia. Paling kecil. Saat itu Siti Aisyah bilang begini, ya Rasulullah, mau ke Sofia? Sofia kan punten, isyarat-isyarat. Sofia kan terucap gak itu? Tapi ada makna gak? Isyarat. Rasulullah mengatakan, Aisyah, seandainya isyarat itu atau ucapan itu sebuah warna, lalu dilemparkan ke laut, maka laut akan berubah warnanya menjadi warna hinaan tadi. Hati-hati Aisyah. Makanya punten, jaga perasaan orang lain dengan kata-kata itu gak boleh nyakitin. Hati-hati. Isyarat juga sama, al-hamz wal-lamz wal-ghamz. Kalau isyarat itu menyakitkan, dilarang oleh Rasulullah. Sampai mengatakan satu isyarat kalimat yang menyakitkan hati saudarimu, satu ucapan yang menyakitkan hati saudaramu, itu kalau dimasukkan ke laut dan saudara itu misalnya kata-kata yang jelek itu warna merah, maka dimasukkan ke laut, maka laut itu akan berubah semua menjadi merah karena kata-kata kotor Anda. Menyakitin hati seorang muslimin muslimat. Hati-hati bunda, hati-hati. Jangan sampai keluar kata-kata yang kotor itu. Makanya di pertemuan lalu saya sampaikan mengatakan kalau ciri orang beriman itu bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sekali-kali menghina perkataan siapapun. Saya selalu mengatakan hari ini penuh dengan cinta dan kasih sayang. Di NKRI ini harus penuh dengan cinta. Tinggalkan perkataan kampret, cebong, itu nggak usah. Jauh-jauh sekarang, jauh-jauh sekarang. Kenapa? Itu adalah perkataan kadang-kadang dilemparkan kepada mukminin, muslimin, muslimat. Kita penuh dengan cinta saja. Ya Allah, saya akan jaga lisan saya. Saya jaga mata saya jaga telinga saya jaga lisan saya. Kalau ada sebaran-sebaran, cukup berhenti di kita aja. Kita posting-posting yang baik-baik, yang sudah hak adanya. Tapi kalau mengenai hal-hal yang agak meragukan tapi baik dan tidak menyakiti siapapun, kasih tahu ujungnya wallahu a'lam. Begitu kan? Buah delima ternyata untuk obat ini ya, wortel hasil penelitian gini, ternyata buah ini apel akan begini fungsinya ya, silahkan untuk dicoba, ujungnya wallahu a'lam. Kayak gitu. Iya, kayak gitu. Jangan sampai kata-kata yang pasti-pasti gitu ya, yang pasti itu hanya tentang firman Allah dan hak-hak Allah. Jangan pakai wallahu a'lam kalau itu. Ketahuilah Allah itu Esa dan Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Jangan itu. Itu mah yakin bunda, jangan pakai wallahu a'lam. Itu mah yakin jangan pakai wallahu a'lam. Yang pakai wallahu a'lam itu yang kayak seperti tadi itu. Misalnya mengatakan cara membuat adonan bagus. Tolong kayak tahu bakwan, tahu bunda bakwan? Iya, bakwan kan. Coba bikin bakwan itu kan aneh-aneh. Maksudnya apa? Ada beda. Padahal ininya 1 kilo tapi beda. Ternyata cara memasukkan mana duluan itu beda. Ibu coba bikin A, ya, air, terigu, kocek, bawa bahan kayak toge semuanya. Setelah itu masukin ke dalam, goreng. Beda hasilnya. 2, caranya terigu jangan masukin air tuh, sayurannya masukin, satukan, baru air terakhir, coba goreng. Beda rasanya. Iya. Kenapa? Saya pernah merasakan dengan cara yang berbeda padahal sama adonannya. Subhanallah, beda. Dengan air, dengan terigu, baru adonan, baru sayuran, dan sayuran dan itu disatukan, baru air. Ternyata rasanya beda. Masya Allah. Iya. Yang enak mana? Yang enak yang kedua itu, yang tanpa ada. Jadi sayur gado disatuin dulu, baru kasih air.
Beda rasanya. Iya. Subhanallah. Oh iya kan Umi Maki tuh hobinya masak aja, masak gitu. Beneran ya. Jadi kalau udah, saya juga hobi masak. Semua keluarga tuh hobi masak. Tapi begitu saya dengan Uminya Maki, saya langsung down. Kenapa? Karena dia lebih pintar masaknya. Iya. Tapi kalau adik saya Ustaz Zamzam kalau masak, wah udah. Apapun bumbu, ngerti, paham dan nikmat. Masya Allah. Coba nanti kalau ke Tasikmalaya, disuguin khasnya beliau kalau buat itu bebek itu, duh enak sekali. Waduh, kalau saya masak air bisa. Enggak, saya bisa masak juga, cuma kalau ngeliat Uminya luar biasa masakannya. Apalagi kalau misal, udah cerita makanan. Ini kapan selesainya nih? Punten Bunda, ya, punten. Tadi saya lagi di mana? Kok lagi kesini tadi? Nah, dia bilang mengatakan, ya Rasulullah, ke Sofia kan? Langsung, shh. Kalau seandainya ucapan itu atau isyarat itu sebuah warna, lalu disampaikan, dijatuhkan ke laut, maka air laut akan berubah dengan perkataanmu itu. Astagfirullah, Siti Aisyah langsung istighfar, hormat. Lalu subhanallah, minta maafnya kepada siapa? Sofia. Itulah daripada keindahan yang luar biasa dalam keluarga. Dan ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti Sofia menjadi siapa? Istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan luar biasa dengan adanya Sofia, masya Allah terbukti apa? Terbukti apa? Saya tanya kira-kira. Punten Bunda, Rasulullah kalau mau nih Sofia bilang, aku akan bebaskan kamu kalau kamu menjadi seorang muslimah. Dia bilang, enggak, suamiku dibunuh oleh kamu, bapakku dibunuh oleh kamu. Mungkin gak begitu? Tapi kenapa tidak begitu? Sofia tahu, ini Nabi. Sofia tahu, cerdas, mengerti kalau terjadi pembunuhan segala macamnya. Karena apa? Karena ayahnya tidak mau mengikuti yang hak, tidak mau mengikuti daripada yang hak, suaminya pun sama. Akhirnya lebih daripada dibebaskan, malah Sofia punten, kalau secara pikiran saja, kalau Islam menyebar dengan kebencian, mustahil Sofia menerima Rasulullah sebagai suaminya. Yang ada dendam. Masa suami saya adalah orang yang membunuh mantan suami saya dan membunuh siapa? Ayah saya. Saya nggak mau. Tapi yang namanya Islam itu rahmatan lil alamin. Bahwa semuanya apa yang dilakukan Rasulullah dengan cinta apa yang ada. Sofiyah dengan mengatakan, iya, kenapa? Karena tahu dengan perilaku Muhammad itu seperti apa. Ini termasuk dengan mengatakan Islam itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Punten, setelah itu orang-orang kafir ini Yahudi berada dalam 3 benteng. Dengan cepat 3 benteng ini dapat ditaklukkan semuanya. Beberapa ulama tidak ada dalam peperangan. Ikhtitam. Lihat Bunda, sekarang Khaybar sudah dipegang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal semua penduduk Khaybar, ya udah dah pasrah. Mau diapain, diusir-usir lagi gimana, terserah, pasrah. Rasulullah bilang, kumpulkan semuanya, dikumpulkan. Lalu ada ide dari bangsa orang-orang Khaybar, ya Muhammad, Khaybar ini puluhan ribu, apa coba? Pohon kurma, tanaman subur, puluhan ribu, lebih daripada 80 ribu pohon kurma. Banyakkah kira-kira? Seluas apa? Maka kami tahu tentang Khaybar. Bagaimana kalau seandainya, simak baik-baik, bagaimana kalau seandainya ide saya diterima, ide Tami diterima, bagaimana? Biarkan kami tinggal di Khaybar dan ini adalah milikmu, panen Khaybar tiap tahun kami kirim kepadamu. Setuju apa enggak? Rasulullah sepakat. Oke, Yahudi, kalian tetap tinggal di Khaybar, tapi semua kendali ada dari Madinah dan kalian urus tempat-tempat yang kalian urus, tapi hasilnya 50-50. Saya dipahami ya? Gembira orang Yahudi itu. Untuk apa? Gembira karena idenya diterima dan mereka tidak kabur kemana-mana, tetap ditinggal rumah masing-masing, tapi sekarang dikuasai oleh siapa? Madinah. Maka saat itu orang-orang syukuranlah bahasanya mah. Karena Rasulullah mau menerima hal ini, diundang Rasulullah, makanlah makanan. Seorang laki-laki Zainab bintil Yahudi, ada seorang namanya juga Zainab tapi Yahudi, ya. Dia itu mengundang Rasulullah khusus bagian masak dan mengundang para sahabat, mengundang Rasulullah untuk makan. Ceritanya mah ucap terima kasih sama Rasulullah karena telah menerima idenya, tidak diusir. Ternyata kambing yang dimasaknya sudah dikasih racun. Ini dia.
Dan itulah Rasulullah. Ketika makan bersama-sama, seorang sahabat ngambil, Rasulullah ngambil. Sunnahnya bunda punten sunnahnya, kalau ngambil makanan yang bertulang, dagingnya itu tidak dilepaskan dari tulangnya di bawah, tapi apa, ambil tulangnya, hak gitu, makan. Tapi kalau ibu bisa melaksanakan sunnah ini pas dalam keadaan di rumah, silakan lakukan. Tapi kalau lagi pesta-pesta gede-gede, udah ibu pakai kebaya, udah lucu-lucu, bagus, tiba-tiba kan nggak bagus juga bunda, ya. Tapi kalau ibu lagi di rumah, ya kan, misalnya beli apa kambing semuanya, kayak sunnahnya gini. Masa taruh nanti suaminya ambil tulangnya, taruh sini, istrinya gantian, nggak apa-apa, iya. Masa ibu nggak mau gigitan bekas suami? Iya, subhanallah. Itu adalah keindahan yang luar biasa. Taruh tulangnya gini, ambil, taruh sini, ambil, begitu. Dan sunnahnya demikian. Rasulullah ngambil tulang. Dan begitu diambil, ambil, tiba-tiba tulang itu bicara. Ya Rasulullah, ulquni fa inni masmumah. Ya Rasul, lemparkan aku karena aku ini sudah diracuni. Rasulullah teriak mengatakan kalimatnya, ibu hentikan para sahabat, jangan lanjutkan makannya, muntahkan, makanan ini sudah diracuni. Dibuang Rasulullah oleh Rasulullah. Tapi ada seorang sahabat yang sudah memakan ludahnya, jadi ludahnya udah termakan. Langsung saat itu juga lemes, besoknya buta, besoknya wafat. Dan ternyata Rasulullah punten-punten, bumbunya sudah ada yang masuk ke sini. Makanya Rasulullah sakit. Setelah beberapa tahun dari situ, penyebabnya salah satunya racun Khaybar. Racun Khaybar masuk. Rasulullah itu wafatnya itu satu, karena apa? Racun Khaybar. Yang kedua, karena bekas pukulan Ibn Abi Qami'ah di perang Uhud, terbekas di sini, berbekas di sini. Yang ketiga, karena sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi. Iya, maka punten, 3 penyebab ini yang Rasulullah sakit. Semua dari luar, bukan karena encok, bukan karena diabetes, bukan karena penyakit-penyakit luar gitu loh, apa dari dalam gitu, gara-gara nggak bisa jaga makanan, bukan. Semua penyakitnya dari luar penyebabnya. Kan Rasulullah paling pandai menjaga kehebatannya, nggak ada kental darah, nggak ada. Tahu aja. Jangan karena kolesterol tuh nggak ada Rasulullah. Semuanya. Dan punten Rasulullah matan, siapa yang memasak ini? Ambil. Ternyata siapa? Zainab. Maka Rasulullah menyelesaikannya. Jadi pahami ya? Maka tunduklah semuanya, dan selesai perang Khaybar tuntas semuanya. Rasulullah pulang ke kota Madinah, ada peristiwa yang datang dari punten, datang dari Habasyah. Pamannya Rasulullah, Ja'far. Siapa Ja'far? Kenapa Rasul begitu datang Ja'far bahagia sampai Rasulullah bilang, punten, kemenangan Khaybar hebat nggak kira-kira? Saya tanya, bahagia nggak Rasulullah dengan menangkan Khaybar? 45 hari mengepung Khaybar, menang, hebat apa enggak? Bangga nggak Rasulullah? Senang apa tidak? Tapi begitu datang Ja'far, pamannya Rasulullah dari Habasyah, jumpa, Rasulullah bilang, aduh, aku bingung ini. Kenapa? Aku gembira karena ketemu Ja'far, apa karena menang dengan Khaybar? Berarti dua-duanya sama-sama hebat. Kalau ibu minum nih, ini apa nih? Jus strawberry. Ini jus duren. Iya. Duren mulu nih. Begitu diminum, tuh bingung nih. Dua-duanya enak, mana dulu ya? Saking enak dua-duanya. Khaybar yang 45 hari berperang, tiba-tiba datangnya Ja'far. Rasulullah bilang, bi ayyi syai'in afrah. Aku nggak tahu dengan apa aku bahagia. Karena aku bahagia menang di Khaybar atau karena datangnya Ja'far? Pertanyaannya, siapa Ja'far bin Abi Thalib sehingga Rasulullah mengatakan kata-kata itu? Gimana? 2 minggu lagi kita jumpa. Iya. Jadi 2 minggu lagi kita akan bahas selesai perang Khaybar. Insya Allah. Bunda, insya Allah nanti di Januari, kalau saya berangkat haji tanggal 24 Juli ini, mohon doanya. Kalau ada ibu, bapak, keluarga yang mau melaksanakan haji, lalu ingin ketemu dalam majelis taklim di Madinah, kita di Obroy, iya, setiap sore ada kajian. Sampaikan saja jamaah Rumil, nanti insya Allah bisa masuk untuk kajian. Kalau di Mekah, ini kita di Suite Hilton, tidak di, sekarang kan Hilton sudah berubah di sana namanya apa, milenial ya? Apa namanya? Iya, apa?
di situ. Jadi sekarang kita di Sutil. Kenapa ambil di situ yang di Barakang Darut Tauhid? Kenapa kita ambil di sana? Karena fasilitas untuk tausiahnya nyaman. Fasilitas untuk tausiah nyaman. Kalau pas di sana nanti tausiahnya agak sering, setiap hari 2 kali. Jadi itu nanti ya, insya Allah mudah-mudahan lancar. Nanti kalau ada yang mau umroh bareng, insya Allah tanggal 2 atau tanggal 5 Januari, tanggal 2 atau 5 Januari ada beberapa kelas di sana, ya. Tapi nanti akan sama-sama kumpul di sana untuk ada kajian-kajian, termasuk nanti ada juga teman-teman kami sebagai guide-nya di sana, sebagai mursyidnya di sana, orang sana pastinya, orang Arab, tapi insya Allah bahasa Indonesianya juga masih belum bisa dia, ya. Nanti ada terjemah, tapi ada orang-orang Arab sana yang sudah bisa bahasa Indonesia untuk menerangkan apa yang ada. Dan insya Allah nanti kalau ada berminat, insya Allah dengan nabung mulai sekarang bisa. Masih lama kok jaraknya, ya masih lama. Sekarang bulan apa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan lagi. Bismillah, niatkan insya Allah bisa, ya. Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jazakumullah khair. Ala husni istimaikum lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama tutup dengan kafaratul majlis.